Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muska Deniati dengan NIM A1C223078. Saya dari R001. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas individu yang telah saya kerjakan, yaitu pengaplikasian soal-soal pada GeoGebra pada mata kuliah Media Pembelajaran Konkret dan ICT. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu yang 1B adalah hitunglah luas permukaan bangun ruang gabungan. Yang pertama, hitung luas permukaan balok dan kubus secara terpisah, lalu jumlahkan dan kurangi luas bidang yang tertutup. Baik, saya akan mengaplikasikan soal tersebut pada aplikasi GeoGebra dengan cara yang pertama, buka GeoGebra. Nah, jika sudah kita buat GeoGebra, kita akan langsung membuat titik A, yaitu di 1,0 di sini, titik B di 9,0 di sini, lalu ke titik C di 9,6, kemudian di titik D 1,6. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon ABCD. Yang pertama kita cari peralatan, lalu kita ketik poligon, kemudian kita dapat menekan titik A ke titik B, titik C ke titik D ke titik A. Nah, lalu kita beri nama poligon tersebut dengan Q1. Yang di sini tampak bahwa Q1 adalah 48. Nah, dengan membuat poligon tersebut, kita akan menemukan segmen-segmen A, B, C, dan D. Lanjut, untuk langkah selanjutnya, kita membuat titik I, yaitu di 1,10. Lalu kita akan membuat titik C di 5,10. Kemudian titik K itu di 5,6. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat poligon di titik D, I, J, dan K yang telah kita buat tadi. Nah, untuk poligon ini kita beri nama Q2. Nah, akan terbentuk, dengan poligon Q2 kita akan membentuk persegi yang kedua. Lanjut ke langkah selanjutnya, kita masukkan rumus yang kita beri nama I1. Kita cari prisma yang ini, lalu kita ketik poligon Q1, 6. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Jadi, setelah kita mencari rumus yang diinginkan, lanjut ke rumus yang kedua, itu kita ketik kembali rumusnya, yaitu prisma. Nah, kita ketik prisma, yaitu yang poligon, koma poin, ketik Q2, kemudian kita ketik di sini 4. Nah, maka akan menghasilkan nilai atau bentuk kubus yang diinginkan dengan nilai 64. Lalu untuk selanjutnya kita dapat membuat nama untuk area-area yang diinginkan. Nah, seperti ini. Untuk area BCHG dengan hasil 36. Lalu ini kita beri nama ABGF dengan hasil 48. Dan ini kita beri nama GFGHE. Lalu ini area JKLM dengan hasil 16. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi soal yang pertama. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas untuk soal yang kedua. Soal yang kedua itu dari kelompok 2 di nomor 2. Yaitu arkeolog sudah melihat masing-masing artefak candi. Ia akan meneliti candi induk, di mana ia akan meneliti bagaimana struktur candi yang masih bertahan, sekaligus mengukur luas candi. Setelah diteliti, candi memiliki lebar 11,32 meter dan panjang 11,4 meter. Jadi berapa perpindahan yang akan dilalui arkeolog untuk mengelilingi candi tersebut? Di mana perpindahan dimulai dari titik S di 0,0, kemudian di titik pertama S arkeolog akan bergerak ke titik 2 di Q1, dan jarak antara titik pertama S ke titik 2 di Q1 adalah 1 ditambah 1/2I. Dari Q1 berjarak 1 meter dari Q2, Q2 berada di sebelah kanan dari Q1 yang mana mengarah ke X positif.
Pintu diberi titik ketiga. Q2 berada tepat di tengah-tengah lebar dari candi. Jadi, berapa perpindahan total yang dilalui arkeolog tersebut saat meneliti struktur bangunan dari luar saja, dan berapa jarak yang ditempuh oleh arkeolog tersebut? Baik, langsung saja kita akan mengaplikasikan soal tersebut ke GeoGebra. Yang pertama, kita akan membuka GeoGebra-nya. Kita sudah masuk ke GeoGebra tersebut. Kita akan membuat titik awalnya, yaitu di titik di S0,0 seperti ini. Lalu jika sudah ini di sini di bawah, kemudian kita buat titik A di 0,0, titik B di 1,0, titik C kecil di 11,3, titik D di 11,4. Kemudian kita buat Q1 yang jarak pertama di Q1 yaitu A, 1 ditambah 1 per 2C yang akan menghasilkan 0,00 dan 6,66. Kemudian, jika sudah terbuat titik Q1, kita akan membuat titik di Q2 di sini. Lalu kita beri nama A tambah 1, 1 ditambah 1 per 2C dengan hasil 1,00 dan 6,66. Lalu kita buat titik di Q3 dengan B, 1 tambah C itu 1,000 dan 12,320. Lalu kita membuat titik Q4 di sini di B tambah D dan B tambah C dan 12 400,12 320. Kemudian kita buat titik kecil itu di 11,320. Kemudian titik P1 atau slider P1. Kemudian kita buat A1. Kita buat A1 yaitu di vektor S, P1 yang telah kita buat tadi dengan hasil 0,000 dan 6,66600. Kemudian kita buat F kecil di 1,000. Kemudian kita buat P2-nya di F, 1 tambah 1 per 2C yaitu 1,00,6,600. Kemudian kita buat B1-nya yaitu vektor Q1 yang telah kita buat tadi dengan P2 sehingga menghasilkan 1,00 dan 0,00. Lalu kita membuat titik G, slider G di 11,320. Kemudian kita akan membuat P3-nya yaitu dengan B 1 tambah G kecil yaitu 1,00 dan 12,320. Kemudian kita membuat C1-nya yaitu vektor Q2 yang telah kita buat tadi dengan P3-nya dan menghasilkan 0,00 dan 5,66. Kemudian kita membuat H kecil atau slider H kecilnya yaitu di 11.400. Kemudian kita akan membuat P4-nya seperti ini. P4 ini itu B tambah H dan B tambah C yaitu 12.400 dan 12.320. Kemudian kita akan membuat D1-nya, yaitu di vektor Q3 yang telah kita buat tadi dan P4. Kita klik ini, nah akan muncul seperti ini. Nah, didapatkan 11.400 dan 0,00. Kemudian, kita akan membuat Q5. Q5 ini dari B tambah D dan B, yaitu 12.400 dan 1,00. Kemudian kita klik ini, kita tekan Q5. Itu akan seperti ini, titik ini. Kemudian kita akan membuat titik I kecil, yaitu 0,00 atau slider kecil. Yang kemudian kita akan membuat P5. P5 ini didapat dari B tambah D dan B tambah E. Yang didapat yaitu 12.400 dan 1,00. Kemudian kita membuat E1. E1 ini kita cari vektor dari Q4 dan P5 yang telah kita buat tadi. Ini P5. Q4 tadi di atas itu menghasilkan 0,00 dan negatif 11,320 yang menghasilkan garis ini E1. Kemudian kita akan membuat Q6.
Q6 ini B, B, yaitu 1,00 dan 1,000 di sini. Dan membuat slider J di 0,000. Lalu, kita akan membuat P6, yaitu dengan B tambah J dan koma B, yaitu di titik 1,00 dan 1,00. Kita klik P6, dan akan muncul di sini. Lalu kita membuat F1 dengan vektor dari Q5 yang telah kita buat di atas tadi dan P6 di atas ini. Sehingga akan masukkan di titik negatif 11,400 dan 0,00. Seperti ini gambarnya, maaf. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lanjut membuat F1-nya di sini. Ini muncul F1 tadi yang telah kita buat. Lalu ke P7. P7 ini di titik B, B tambah 1/2E, yaitu di 1,00 dan 6,66. Kemudian, kita membuat titik di G1, yaitu kita membuat vektor Q6, P7. P7 ini dan Q6 di atas tadi yang masukkan titik 0,00 dan 5,666. Lalu kita membuat polinomial 1, yaitu dengan membuat poligon dari Q1, dari Q2. Langkah selanjutnya, kita akan membuat U kecil, yaitu dari A1, B1, C1, D1, ditambah E1, tambah F1, tambah G1, yang menghasilkan titik 1, Y 1,00 dan 6,6600. Kemudian kita membuat Q dengan titik S tadi dan Q1 yang telah kita buat di awal tadi dengan titik 6,666. Lalu kita akan membuat R kecil, yaitu di segmen Q1 dan P2 yang telah kita buat di awal tadi dengan titik 1,00. Kita tekan R ini. Nah, ini akan mencakup dari 0 dari O kecil, yaitu K tambah I tambah M tambah N tambah P tambah Q tambah R, yaitu 53.100, dan S-nya itu adalah Q tambah R tambah 2 dikali C tambah D, yaitu 53.100. Baik, dan didapat hasil dari soal yang telah kita buat tadi, seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita buka makalah kelompok 3, lalu kita cari soal yang pertama, yaitu soal yang A, yaitu pengecatan tubuh keris. Suatu hari, Desi berjalan ke tubuh keris. Desi melihat ada pengecatan tubuh keris. Desi melihat sebuah tubuh keris terdiri dari 2 bagian, yaitu pegangan berbentuk tabung dengan jari-jari 3 meter dan tinggi 7 meter. Serta bila berbentuk prisma segitiga dan alas segitiga siku-siku berukuran 4 meter, 6 meter, dan tinggi prisma 8 meter. Jika seluruh permukaan tubuh akan dicat kecuali alas prisma, hitunglah luas total permukaan yang akan dicat. Baik, untuk yang pertama, kita cari diketahuinya, yaitu pegangan keris yang berbentuk tabung dengan jari-jarinya itu ada 3 meter dan tingginya 7 meter. Bilah keris yang berbentuk prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya yaitu A 4 meter dan B 6 meter. Kemudian tinggi prismanya 8 meter. Yang ditanya, hitunglah luas total permukaan yang akan dicat tanpa alas prismanya. Baik, untuk pengaplikasian soal tersebut, kita akan mengaplikasikannya di GeoGebra. Pertama, kita akan buka GeoGebra-nya. Di GeoGebra, lanjut kita membuat titik A di 0,0, kemudian titik B itu di 0,0,10. Kemudian kita buat titik B di 0,0,10. Lanjut kita membuat jari-jarinya, yaitu R-nya, R kecilnya 3. Kemudian kita membuat A kecil atau silindernya, itu di titik A, B, R kecil, yaitu didapat 282,74.
Lanjut kita membuat tingginya atau T kecil, atau slider T-nya itu 7. Kemudian kita buat C-nya di titik 0,0, T. Kemudian kita membuat E kecil, yaitu luas silinder A, C, R kecil yang didapat yaitu 197,92. Kemudian kita mencari luasnya. Kita mencari luasnya, yaitu didapat dengan rumus 2πr kali T ditambah Pi kali R kuadrat, sehingga didapat 160,22. Kemudian kita mencari A aksenya di titik negatif 2,3 di sini. Kemudian kita cari B aksenya, yaitu di titik 2, negatif 3. Kemudian ini, maaf, seperti ini. Kemudian kita cari titik C aksenya di 2,3. Di sini C aksen. Kemudian kita cari T1, yaitu poligon atau luas dari A aksen, B aksen, dan C aksen, sehingga didapat yaitu 12. Lalu kita akan mendapat ruas garis juga dari A aksen, B aksen, C aksen. Lanjut, kita akan mencari J, kita beri nama J kecil, atau prisma dari T1 yang telah kita buat tadi, dengan titik 8, yaitu didapat 96. Nah, seperti ini. Kemudian, kita mencari luas alas segitiganya dengan rumus C aksen dikali A aksen. Mana aksen? Sini, mana C aksen? Kemudian dikali setengah, sehingga didapat 12. Kemudian luas segitiga itu didapat dengan C aksen tambah aksen dikali 8, sehingga didapat 80. Lalu luas permukaannya, yaitu luas alas segitiga dan luas sisi tegaknya, yaitu 92, didapat dari 80 ditambah 12 ini. Kemudian kita mencari luas tabungnya. Luas alas ditambah luas permukaan, yaitu 252,22. Nah, dengan soal tadi dan rumus tadi, kita dapatkan bentuk tabung dan alasnya seperti ini. Dapat kita lihat pada gambar. Nah, seperti ini. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Menghitung luas jembatan. Jembatan Batanghari 2 memiliki panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah luas permukaan jembatan tersebut. Nah, diketahui jembatan Batanghari memiliki panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Pertanyaannya, menghitung luas permukaan jembatan tersebut dengan menggunakan rumus luas, yaitu panjang kali lebar. Nah, kita akan aplikasikan soal tersebut pada GeoGebra. Kita buka GeoGebra-nya, lalu kita buat titik A atau titik pusatnya di 0,0, kemudian kita buat titik B di 1400,0 di sini. Kita buat titik C di 1400,9, kemudian titik D di 0,9. Lanjut, kita akan membuat poligon dari ABCD, titik ABCD yang kita buat tadi, dengan kita beri nama Q1, sehingga didapat 12.600. Kemudian, kita akan membuat titik E, yaitu di titik 350,0 di sini. Kemudian titik F di 350,2. Kemudian titik G di 0,2. Lanjut, kita akan membuat poligon dengan nama Q2 dari titik E, F, G, dan A, yaitu didapat 700, seperti ini. Kemudian, kita akan membuat titik H di 1050,2 dan titik I di 1050,0. Lalu, kita akan membuat poligon yang ketiga yang kita beri nama Q3 dengan titik E, F, HI yang kita dapat adalah 1400. Kemudian kita akan membuat titik C, yaitu di 1400,2, dan titik
Lalu kita akan membuat poligon yang keempat, kita beri nama Q4 di titik IHJB yang kita dapat adalah 700. Kemudian kita akan membuat titik K di 700,2. Lalu kita membuat titik L di 700,01,9 seperti ini. Lalu kita akan membuat titik K, yaitu circular titik K kecil di titik FLH, yaitu 700,9. Lalu titik M yaitu di 70,0. Di sini ini gambarnya, maaf gambarnya itu kecil. Lalu kita membuat titik N di 70,2 ini. Kemudian titik O di 140,0. Kemudian kita membuat poligon dari titik A, G, dan M yang didapat adalah 70 ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat poligon dengan nama T2 dari titik M, N, dan O. Kita dapat 70 lagi di sini. Kemudian kita akan membuat titik P di 140,2 titik P dan titik Q di 210 ini. 0,0 dari 1,0. Kemudian kita akan membuat poligon yang ketiga dengan nama T3 yaitu dari titik O, P, dan Q. Kita dapat 70 ini. Kemudian kita membuat titik R yaitu di 210,2 di sini. Lalu kita membuat titik S di 280,0. Kemudian kita membuat poligon yang keempat yang kita beri nama T4 dengan titik Q, R, dan S yang didapat hasil adalah 70. Kemudian kita akan membuat kembali titik T dengan titik 280,2 dan poligon yang kelima yang kita beri nama T5 dengan titik S, T, dan E dapat hasil 70. Lalu kita membuat titik E2 dengan titik E, S, dan T5 yang ulangi. Lalu kita membuat titik U di 1120,0 di sini. Kemudian kita membuat poligon yang ke-6 dengan titik T6, I, H, dan U yang didapat hasil 70 di sini. Lalu kita akan membuat kembali titik V di 11.019,97,2 dan titik W di 11.190,0. Lalu kita membuat poligon yang ketujuh dengan nama T7 di titik U, V, dan W yang kita dapat hasil 70. Kemudian kita membuat titik Z di 1190,2. Lalu kita membuat A1 itu di 1260,0 dan membuat poligon yang ke-8. Di poligon ke-8 ini kita beri nama T8 dengan titik W, Z, dan A1 sehingga didapat hasil 70 kembali. Lalu kita membuat titik B1-nya itu di 1260,2, lalu C1 di 1330,0 dan poligon yang ke-9 yang kita beri nama T9 dengan titik A1, B1, dan C1 itu didapat hasil 70. Kemudian kita membuat titik D1-nya yaitu di 1330,2 dan poligon yang ke-10 yaitu kita beri nama T10 dengan titik C1, D1, dan D, maka didapat hasil 70. Nah, terbentuklah jembatan dari soal yang telah dibuat seperti ini. Ini tidak terlalu jelas karena titik yang digunakan itu sangat banyak dan angka yang digunakan juga sangat besar. Baik, itulah hasil yang dapat saya sampaikan dari soal nomor 4 dari kelompok 4A. Lanjut ke soal selanjutnya. Baik, untuk soal selanjutnya atau soal yang terakhir itu dari kelompok 10. Pertama kita akan melihat soal dari di makalah kelompok 10. Nah, soal dari kelompok 10 itu yang B, menentukan persamaan lingkaran bundaran angsa unja dengan persamaan L itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 19 sama dengan 0.
Dengan titik singgungnya diketahui adalah 1,4, kita dapat mengaplikasikan soal berikut pada GeoGebra. Yang pertama, kita dapat membuka aplikasi GeoGebra. Lanjut kita akan membuat titik yang pertama, atau slider yang pertama itu A dengan jarak negatif 5 ke 5. Kemudian B itu di 0 dengan jarak negatif 5 ke 5. Dan X kecil atau dari jari itu 20, slider 20. Lalu kita tulis persamaan lingkarannya itu L besar sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R. Kemudian kita mencari X1 atau slider X1 dan Y1. Kemudian kita menentukan garis gradien garisnya, yaitu negatif 1/2 didapat dari persamaan yang telah diketahui di makalah, sehingga gradien diketahui adalah negatif 1/2. Kemudian garis singgung dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1, sehingga didapat hasil dari soal yang telah disebutkan di makalah, didapatkan bahwa gambar yang terbentuk seperti ini. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari kelima soal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.